Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Elmanora SSI MSI, dosen program studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga atau dikenal dengan Prodi PKK, Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Video pembelajaran ini dibuat sebagai bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang pengajaran. Saya telah mengajar di program studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga sejak tahun 2019. Saya mengampu beberapa mata kuliah seperti Pendidikan dan Pengasuhan Anak, Teori Keluarga, Interaksi Keluarga, Perkembangan Keluarga, Ketahanan Keluarga, Manajemen Sumber Daya Keluarga, dan beberapa mata kuliah lainnya. Mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah yang berkaitan dengan ilmu keluarga. Hal ini sesuai dengan latar belakang pendidikan saya, yaitu S1 Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, dan S2 Ilmu Keluarga dan Perkembangan Anak, Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang diampu, yaitu mata kuliah Pendidikan dan Pengasuhan Anak. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib untuk mahasiswa program studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga yang memilih konsentrasi ilmu keluarga. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah teori dengan bobot sebesar 2 SKS. Sebelum mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa harus telah lulus mata kuliah prasyarat, yaitu mata kuliah tumbuh kembang manusia. Secara umum, mata kuliah Pendidikan dan Pengasuhan Anak ini mengkaji mengenai konsep utama dalam mendidik dan juga mengasuh anak, serta implikasinya dalam meningkatkan kualitas anak. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan menggunakan metode DIA, yang merupakan singkatan dari Delivery, Interaction, dan Assessment. Bagian pertama dari DIA adalah Delivery. Delivery merupakan penyampaian materi pembelajaran. Harapannya, materi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh mahasiswa. Materi pembelajaran yang disajikan ini mengacu pada rencana pembelajaran semester atau RPS yang telah dibuat. Penyusunan RPS tidak terlepas dari acuan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi atau dikenal dengan SNDikti dan juga kurikulum program studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga yang berlaku. Mata kuliah Pendidikan dan Pengasuhan Anak diharapkan mampu menunjang pencapaian profil lulusan Prodi PKK, khususnya sebagai tenaga profesional dan asisten peneliti di bidang ilmu keluarga. Penyusunan capaian pembelajaran mata kuliah atau dikenal dengan CPMK mengacu pada capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan untuk mata kuliah Pendidikan dan Pengasuhan Anak. Ada 4 aspek capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan. Yang pertama adalah sikap, yang kedua adalah keterampilan umum, yang ketiga adalah pengetahuan, dan yang keempat adalah keterampilan khusus. Dari CPL yang dibebankan untuk mata kuliah, selanjutnya diturunkan menjadi CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah dan sub CPMK. Mata kuliah Pendidikan dan Pengasuhan Anak terdiri atas 3 CPMK dan diturunkan kembali menjadi 12 sub CPMK yang akan dicapai. 3 CPMK di mata kuliah Pendidikan dan Pengasuhan Anak adalah: yang pertama, memahami konsep dasar dalam mendidik dan mengasuh anak. Yang kedua, menguasai metode dalam mendidik dan mengasuh anak. Dan yang ketiga, merancang, melaksanakan, dan menyusun publikasi penelitian tentang pendidikan dan pengasuhan anak secara logis dan sistematis. Kegiatan perkuliahan dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan, yang mana 14 kali pertemuan berisi dari materi
dan 2 kali pertemuan untuk ujian, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Materi perkuliahan terdiri atas yang pertama, urgensi dari pendidikan dan pengasuhan anak, yang kedua adalah landasan teori, yang ketiga adalah faktor penentu pendidikan dan pengasuhan anak, yang keempat adalah kelekatan orang tua dan anak, yang kelima gaya pengasuhan, yang keenam pengaruh pengasuhan terhadap perkembangan anak, kemudian yang ketujuh identifikasi masalah di bidang pengasuhan anak, yang kedelapan adalah teori dan juga hasil-hasil penelitian terkait dengan pengasuhan anak, kemudian metode pengukuran dan penilaian kualitas pengasuhan anak. Berikutnya adalah instrumen pengukuran kualitas pengasuhan anak, pengumpulan data penelitian, kemudian pengolahan data dan analisis hasil dari penelitian mengenai pengasuhan anak, dan yang terakhir adalah rumusan strategi untuk meningkatkan kualitas pengasuhan anak. Dalam menyusun materi perkuliahan, saya mengacu pada berbagai sumber, baik itu dari buku teks, kemudian baik dari artikel ilmiah yang sudah dipublikasikan, baik dari artikel nasional ataupun dari artikel internasional. Selain itu, saya juga menggunakan video yang ada di YouTube sebagai bentuk atau model untuk analisis kasus. Adapun beberapa contoh referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah buku Handbook of Parenting dari volume 1 sampai dengan volume 5 yang ditulis oleh Bornstein pada tahun 2019. Selain itu, saya juga menggunakan buku yang ditulis oleh Ibu Dwi Hastuti dengan judul Pengasuhan, Teori, Prinsip, dan juga Aplikasinya di Indonesia. Tidak hanya dari buku teks dan juga artikel ilmiah, sebagian materi perkuliahan juga diambil dari hasil penelitian yang sudah saya lakukan bersama tim. Ada 7 hasil penelitian yang sudah dipublikasikan dalam jurnal ilmiah yang menjadi sebagian materi dalam mata kuliah pendidikan dan pengasuhan anak. Demikianlah bentuk delivery yang saya terapkan di dalam kegiatan perkuliahan pada mata kuliah pendidikan dan pengasuhan anak. Selanjutnya, bagian yang kedua dari DIA adalah interaction. Interaction adalah bentuk interaksi yang terjadi antara dosen dan mahasiswa. Interaksi yang dilakukan itu baik secara langsung ataupun tidak langsung. Interaksi langsung dilakukan melalui pertemuan tatap muka di kelas. Interaksi tidak langsung itu dengan memanfaatkan LMS dari Universitas Negeri Jakarta dan juga WhatsApp Group. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan student center learning yang mengedepankan kemandirian mahasiswa untuk mencari dan menemukan pengetahuan serta membangun kompetensi yang diharapkan. Selama kegiatan pembelajaran, metode yang digunakan adalah flipped classroom. Mahasiswa mempelajari materi terlebih dahulu sebelum perkuliahan dimulai. Kemudian yang kedua adalah ceramah ataupun presentasi. Berikutnya adalah tanya jawab dan diskusi. Dan juga saya menggunakan metode untuk meningkatkan kelas kolaboratif dan partisipatif melalui case-based learning dan juga project-based learning. Adapun bentuk penugasan yang diberikan selama perkuliahan, yang pertama itu adalah membaca buku ataupun artikel yang relevan dengan mata kuliah, yaitu tentang pendidikan dan pengasuhan anak. Yang kedua, menganalisis buku ataupun artikel ilmiah. Yang ketiga, menganalisis kasus melalui analisis video. Yang keempat adalah melakukan studi mini dengan tema pengasuhan dan perkembangan anak. Demikianlah bentuk interaction yang saya terapkan dalam kegiatan perkuliahan. Bagian ketiga dari DIA adalah assessment. Assessment merupakan penilaian atas pemenuhan capaian pembelajaran mata kuliah. Adapun komponen penilaian dalam mata kuliah pendidikan dan pengasuhan anak itu adalah yang pertama, aktivitas partisipatif sebesar 20%,
Yang kedua, hasil proyek sebesar 30%. Yang ketiga, tugas sebesar 20%. Dan yang keempat adalah ujian tengah semester sebesar 15% dan ujian akhir semester sebesar 15%. Kelulusan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan pendidikan dan pengasuhan anak ini mengikuti standar yang ada di Universitas Negeri Jakarta. Mahasiswa yang lulus adalah mahasiswa yang mendapatkan nilai sebesar 56 sampai dengan 100 atau dengan huruf mutu A, A-, B+, B, B-, C+, dan C. Demikianlah penjabaran terkait mata kuliah pendidikan dan pengasuhan anak. Berikut ini adalah cuplikan kegiatan pembelajaran di kelas, dan selamat menyaksikan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada Siapa? Deza. Deza kenapa? Sakit. Satu lagi? Dinda Zafira. NIM-nya berapa? Oh. Oke, berarti ada 2 ya yang tidak masuk. Baik, untuk teman-teman mahasiswa semuanya, hari ini adalah pertemuan ke-6 untuk mata kuliah pendidikan dan pengasuhan anak. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Seperti yang sudah disampaikan di rencana pembelajaran semester atau RPS, topik kita hari ini adalah gaya pengasuhan atau parenting style. Pertanyaannya, apakah sudah baca buku terkait dengan pengasuhan? Sudah. Kalau sudah baca, berarti teman-teman harusnya bisa menjawab pertanyaan berikut. Apa yang dimaksud dengan gaya pengasuhan? Oke, silakan Ami. Gaya pengasuhan adalah bagaimana cara orang tua berinteraksi dengan anak yang nantinya akan mempengaruhi perkembangan anak. Apakah ada tambahan dari teman-teman yang lain terkait pengertian gaya pengasuhan? Saya Ibu. Menurut saya gaya pengasuhan adalah serangkaian sikap yang ditunjukkan oleh orang tua untuk orang tua saat berinteraksi dengan anaknya selama masa perkembangan anak tersebut. Hal ini dapat mempengaruhi tingkah laku anak dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, adapun tujuan dari pengasuhan menurut saya adalah untuk meningkatkan kualitas interaksi orang tua dan juga anak, dan yang kedua adalah untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Baik, tadi ada 2 pendapat dari teman-teman kalian semua terkait dengan pengertian gaya pengasuhan. Tadi ada dari Ami dan juga ada dari Sabrina. Apakah jawabannya sudah benar? Sudah. Baik, jadi gaya pengasuhan itu tadi yang sama yang sudah disampaikan oleh Ami dan Sabrina, bahwa gaya pengasuhan itu adalah bagaimana cara orang tua berinteraksi dengan anak yang pada akhirnya akan mempengaruhi kualitas dari perkembangan anak. Oke, sampai di sana sudah cukup jelas? Jelas. Pada hari ini
yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang gaya pengasuhan. Harapannya setelah mata kuliah ini teman-teman semua mampu memahami gaya pengasuhan yang berbagai jenis itu dan pengaruhnya terhadap perkembangan anak. Ini adalah tujuan yang akan kita capai melalui kegiatan perkuliahan pada hari ini. Topik kita hari ini ada dua. Yang pertama itu adalah jenis dari gaya pengasuhan. Yang kedua, kita akan bahas terkait dengan dampak dari gaya pengasuhan terhadap kualitas perkembangan anak. Oke. Ada banyak jenis gaya pengasuhan yang mungkin sudah familiar sama teman-teman semua. Pernah mendengar istilah demokratis? Nah, pernah mendengar istilah otoriter? Itu adalah contoh gaya pengasuhan. Kalau misalnya yang demokratis, otoriter, permisif yang biasanya teman-teman sering dengar, itu masuk dalam kelompok parental disciplinary style yang dikemukakan oleh Diana Baumrind, atau sering dikenal dengan istilah gaya pengasuhan Baumrind. Jenis yang kedua kita juga akan bahas adalah teori dari parental acceptance rejection, teorinya Rohner. Jadi ada juga banyak jenis gaya pengasuhan dan salah satunya adalah teorinya Rohner, yaitu adalah parental acceptance dan rejection. Teori yang ketiga yang akan kita bahas itu adalah gaya pengasuhan menurut Gottman and Declercq, atau dikenal dengan istilah parental emotional style. Dan yang terakhir, ini mungkin sering teman-teman dengar saat ini, yang terakhir itu adalah parental mediation, atau yang sering dikenal juga dengan gaya pengasuhan berbasis internet atau internet parenting. Berarti kita akan bahas gaya pengasuhan pada hari ini berdasarkan 4 teori. Kita mulai dengan teori yang pertama. Gaya pengasuhan yang pertama itu adalah berdasarkan teorinya Baumrind, atau nama lengkapnya adalah Diana Baumrind. Diana Baumrind mengemukakan gaya pengasuhan itu dari 1960. Pertanyaannya, sekarang 2023, berarti sudah berapa tahun yang lalu? 63 tahun. Apakah masih digunakan? Masih. Berarti sudah lama ya. Diana Baumrind pada tahun 1960 yang dikemukakan itu adalah 3 gaya pengasuhan. Ada authoritarian atau dikenal dengan istilah otoriter. Yang kedua itu adalah autoritatif atau yang dikenal dengan istilah demokratis. Dan yang ketiga ada namanya adalah permisif. Kemudian di tahun 1980 peneliti kemudian mengelaborasi kembali jenis gaya pengasuhan dari Baumrind. Akhirnya nambah satu lagi jenis gaya pengasuhan, yaitu pengasuhan uninvolved atau dikenal juga dengan istilah neglect. Oke. Jadi saat ini berdasarkan teorinya Baumrind ada berapa jenis gaya pengasuhan? 4. Ada 4. Yang pertama authoritarian, yang kedua autoritatif, yang ketiga permisif, dan yang terakhir uninvolved. Kalau kita tanya, apa sih yang membuat Baumrind itu mengelompokkan gaya pengasuhannya menjadi 4? Maka jawabannya adalah ada 2 dimensi utama. Yang pertama itu adalah kehangatan atau demandingness. Yang kedua itu adalah aturan atau tuntutan.
Jadi, kehangatan di sini itu adalah bagaimana orang tua itu memberikan kasih sayang pada anak. Jadi, orang tua memeluk anak, kemudian memberi apresiasi pada anak ketika dia berprestasi, itu adalah bentuk dari kehangatan. Dimensi yang kedua itu adalah aturan. Pernah nggak di rumah boleh bermain hanya sampai pukul 5 sore atau 9 malam. Itu adalah bagian dari tuntutan atau aturan. Jadi di rumah itu ada aturannya. Kapan boleh bermain, kapan boleh keluar rumah, apa yang boleh dibeli, apa yang boleh digunakan, misalnya gitu. Itu adalah aturan-aturan yang berlaku di rumah yang diterapkan oleh orang tua ketika berinteraksi dengan anak, itu istilahnya adalah demandingness. Nah, dari dua dimensi ini kemudian dikelompokkanlah gaya pengasuhan menjadi 4. Oke, silakan perhatikan gambar berikut ini. Apakah ada yang bisa menjelaskan? Di sini kan ada 4 ya. Apakah ada yang bisa menjelaskan apa itu gaya pengasuhan autoritatif? Apa itu gaya pengasuhan permisif? Apa itu gaya pengasuhan autoritarian? Dan apa itu gaya pengasuhan uninvolved? Saya izin menjawab yang terkait otoritarian. Yang saya ketahui tentang otoritarian itu gaya pengasuhan otoriter di mana kasih sayang orang tua itu rendah. Jadi kurangnya kehangatan dalam keluarga tersebut, tapi peraturannya itu tinggi. Jadi orang tua itu setahun. Oke, terima kasih Karin atas jawabannya. Silakan yang lain. Saya mau jawab yang autoritatif. Untuk yang autoritatif itu atau demokratis itu gaya pengasuhan dengan kasih sayang yang tinggi dan aturannya tinggi. Jadi orang tua itu menyeimbangkan antara kasih sayang dan aturan. Terus aturan-aturan yang dibuat ini juga didiskusikan dengan sang anak. Oke, terima kasih Nur Afia atas penjelasannya. Berarti baru 2 ya. Baru penjelasan terkait dengan gaya pengasuhan autoritarian dan gaya pengasuhan autoritatif. Dari 4 jawaban teman-teman tadi, dari Karin, dari Nur Afia, kemudian dari Melvi, dan juga dari Dinda, yang bisa kita simpulkan itu adalah jenis gaya pengasuhan tadi itu berdasarkan tinggi atau rendahnya kehangatan dan juga tuntutan atau aturan. Jika kehangatannya tinggi, kemudian aturannya rendah, maka itu bisa dimasukkan dalam jenis permisif. Namun, jika tuntutan atau aturannya yang tinggi dan kehangatan atau kasih sayang yang diberikan itu rendah, maka itu masuk dalam kategori otoriter atau autoritarian. Kemudian, jika antara kehangatan dan juga aturannya sama-sama tinggi, masuk yang mana? Autoritatif atau demokratis. Jika sebaliknya, kalau aturan dan kehangatannya sama-sama rendah, masuk ke kelompok yang mana? Uninvolved atau neglect. Sampai di sini, sudah paham? Kita lanjut dengan gaya pengasuhan ketiga. Gaya pengasuhan ketiga ini dikemukakan oleh Gottman dan Dicler. Gaya pengasuhan ini ada itu sejak tahun 1997. Berarti sudah lama ya. Kalau sekarang 2023 berarti sudah 26 tahun. Gaya pengasuhan menurut Gottman itu dibedakan menjadi 4.
Kalau misalnya teman-teman tadi menyimak di bagian Baumrin, mereka itu lebih fokus kepada kasih sayang dan tuntutan atau aturan. Sementara di gaya pengasuhannya Gottman and Declercq, fokusnya adalah emosi. Jadi bagaimana sikap orang tua dalam merespon emosi yang ditunjukkan oleh anak. Khusus di gaya pengasuhan ini, emosi yang dibahas di sini ada dua, emosi negatif. Yang pertama itu adalah emosi sedih. Yang kedua, emosi marah. Jadi kalau misal kita definisikan, ya bagaimana orang tua itu bersikap dalam memberikan respon ketika anak menunjukkan kesedihan dan anak menunjukkan kemarahan. Sama dengan gaya pengasuhan Baumrin, parental emotional style itu juga ada 4 jenis. Yang pertama itu adalah pengabai emosi. Ibaratnya anaknya mau nangis, mau marah, orang tua itu tidak mempedulikan emosi yang diperlihatkan oleh anak. Yang kedua, itu adalah gaya pengasuhan tidak menyetujui. Gaya pengasuhan tidak menyetujui ini agak mirip dengan gaya pengasuhan penolakan. Tapi aspeknya saja yang berbeda. Kalau di sini tidak menyetujui, yang dimaksud itu adalah tidak menyetujui emosi yang ditunjukkan oleh anak. Jadi ibaratnya anak itu nggak boleh sedih, anak itu tidak boleh marah, apapun itu alasannya. Nah, sesuai yang sudah disampaikan di awal bahasan kita adalah mengenal dari jenis-jenis gaya pengasuhan dan dampaknya. Nah, untuk menganalisis dampak, kita akan melakukan diskusi kelompok. Silakan bekerja secara kelompok untuk mendiskusikan dampak dari gaya pengasuhan terhadap perkembangan anak. Terima kasih banyak atas partisipasi aktif teman-teman pada hari ini, dan juga mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian perkuliahan pada hari ini. Untuk kelas hari ini kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penjelasan terkait mata kuliah pendidikan dan pengasuhan anak yang saya ampu. Semoga bermanfaat, dan saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.